Shalom jemaat sekalian, bersama Misi Aletheia Community. Di hari pertama kita Prapaskah ini akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 58 ayat 6 sampai 8. Dan saya membacanya hanya ayat 6 saja. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Prapaskah dimulai dengan Rabu Abu. Abu menandakan bahwa kita berasal dari debu dan abu. Abu lambang pertobatan dan kesedihan hidup di bawah kutuk dosa dan akibat dosa, yaitu kematian. Dan itu sangat mempermalukan diri kita sendiri. Serta itu ditandai dengan pengolesan tanda salib pada dahi kita. Masa Prapaskah diawali dengan Rabu Abu, dilanjutkan dengan doa dan puasa. Berdoa dan berpuasa di masa Prapaskah bukanlah memperbanyak kegiatan gereja sehingga membatasi menikmati kebebasan hidup. Gereja kita mengadakan doa dan puasa untuk mempersiapkan diri kita dan tidak melupakan dan menyia-nyiakan penderitaan dan kematian Kristus yang telah mengerjakan penebusan di atas kayu salib. Sehingga kita menyadari oleh anugerahnya kita menjadi anak-anak Allah. Puasa dan doa dapat dipakai Tuhan untuk melatih kerohanian kita, menghasilkan buah pertobatan melalui menghayati karya Yesus di atas kayu salib, dan semakin menunjukkan jelas identitas hidup baru kita di dalam Kristus Tuhan kita. Tentunya tidak bisa lepas di dalam mendisiplinkan diri ini dengan membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Berkaitan dengan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya 58 ayat 6 sampai 8 yang telah saya bacakan untuk menolong kita memahami di dalam hal kita berdoa dan berpuasa di dalam masa Prapaskah ini. Kita melihat bahwa Yesaya menegur bangsa Israel yang keliru memahami ritual-ritual agama. Memang mereka setia beribadah, tidak meninggalkan hukum-hukum Allah, tapi mereka mengeluh juga dan memprotes bahwa mereka telah melakukan kewajiban agama termasuk berpuasa, tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak memperhatikan dan memindahkannya? Apa jawaban Allah atas keluhan dan protes bangsa Israel itu? Jika engkau ingin berpuasa menyenangkan hatiku, mulailah dengan mengasihi saudara-saudaramu, dengan tidak mengeksploitasi budak-budak mereka, dengan tidak berbantah-bantahan, serta menindas saudara-saudaramu. Berpuasa tidak dilarang oleh Tuhan, bahkan dianjurkan, tapi belas kasih harus diutamakan, yaitu membuka belenggu-belenggu kelaliman, memerdekakan orang-orang teraniaya, memberi bantuan sandang pangan dan papan. Inilah puasa yang berkenan di hadapan Allah, daripada sekedar melakukan ritual agama seperti berpuasa tanpa hidup berbelas kasihan. Semua aktivitas rohani apapun adalah sia-sia dan penuh kemunafikan. Jika umat Tuhan mau menggabungkan puasa dengan kehidupan yang benar dan berbelas kasih, kita akan diberkati Tuhan di dalam berdoa dan berpuasa. Banyak orang terlihat aktif dalam kegiatan yang berbau rohani. Kelihatannya rendah hati di gereja, ternyata keras kepala di rumah. Di gereja kelihatan seperti malaikat, tetapi di rumah seperti singa kelaparan. Jangan kita setia dalam kegiatan rohani, tetapi buah pertobatan tidak terlihat dalam keseharian hidup kita. Saudara, tidak ada iman yang membenarkan seseorang yang bekerja tidak oleh belas kasih. Marilah dalam masa Prapaskah ini kita merefleksikan kembali apakah kekristenan kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Selamat menjalani masa Prapaskah bersama Tuhan dan dalam persekutuan jemaatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.